Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Ibu Eka. Apa kabar Ibu Eka? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Ada apa ini Ibu Eka? Main-main ke sini. Iya Ibu, ini lagi pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu. Maaf, apakah Ibu lagi sibuk atau mudah-mudahan sih nggak sibuk ya Bu? Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai kegiatan. Sekarang tinggal santai saja istirahat. Boleh Bu, mari kita ngobrol. Ada apa ya Bu? Iya, sebenarnya ada sedikit permasalahannya Bu di kelas saya pada saat pembelajaran. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu biar lebih enak lah gitu. Baik Ibu, silahkan. Kira-kira ini tujuan pembicaraan kita ini mau apa? Iya Ibu. Jadi saya pengen ngobrol sama Ibu itu ya biar nanti saya dapat itulah solusi atau ide saran dari Ibu di permasalahan saya lah. Dan saya dapatkan solusi yang mengatasi masalah yang sedang saya rasakan. Iya, kira-kira memangnya masalah yang sedang Ibu alami seperti apa ya? Ya Bu, jadi pada saat pembelajaran itu kan saya pernah menerapkan metode diskusi kelompok ya Bu. Ya, di saya Iya, merasakan ketika diskusi kelompok itu dalam kelompoknya itu hanya satu atau dua anak saja yang aktif, Bu. Jadi yang lainnya itu hanya sekedar main-main ataupun eh, ya terima beres lah Bu, terima jadi nanti hasilnya di akhir tinggal menuliskan saja seperti itu. oh jadi pada masalahnya pada pembelajaran di kelas ada beberapa anak ya, bahkan banyak anak itu yang tidak aktif gitu ya Bu. Oh seperti itu. Memangnya kira-kira dari rentang persen itu berapa anak sih yang kurang aktif gitu, yang menurut Ibu memang tidak aktif mengikuti pembelajaran? Iya. Jadi menurut saya itu dalam satu kelompok itu yang aktif itu baru 40% sekitarnya ya Bu. Jadi ya, yang kurang aktifnya Bu. Jadi saya merasa seperti itu Bu. Iya, memangnya menurut Ibu, harapan Ibu gitu, seberapa anak yang harusnya aktif di kelas? Ya, saya berharapnya sih Bu dalam pembelajaran itu ya harapan saya sih maksimal harus 100% semuanya aktif. Tapi ya walaupun tidak 100% paling tidak ya 90% lah semua anak-anaknya aktif. Iya. Jadi, ingin semuanya ikut berpartisipasi ya, Bu. Iya. Tapi apakah, dari yang Ibu inginkan itu, sebelumnya Ibu sudah melakukan suatu, usaha-usaha yang untuk mencapai hal itu? Apakah Ibu sudah melaksanakan usaha tersebut gitu? Usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, sebelumnya saya melakukan ya mungkin saya dalam diskusi itu apa ya membagi kelompok-kelompok kecil, tapi memang kelompok-kelompoknya itu masih apa ya sesuai eh, di apa daftar kelas itulah Bu. Jadi absen satu sampai berapa kelompok satu, absen seterusnya kelompok dua seperti itu. Eh, Mmm. mungkin apa ya jadi kurang efektif apa ya Bu dari kelompok-kelompok kecil, tapi eh, dari urutan absen seperti itu Bu. Iya, sebenarnya sih Ibu sudah melakukan dengan baik ya, dengan cara, apa, membagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi diharapkan bisa, eee, berpartisipasi aktif dalam kelompok kecil ya mereka, tapi dengan melakukan, pembagian kelompok menjadi kelompok kecil tersebut, apakah
ada perubahan ataukah ada hasilnya gitu dari usaha yang sudah Ibu lakukan tadi barusan yang sudah Ibu sebutkan? Ya, jadi dari apa ya pembagian kelompok kecil tersebut menurut saya masih jauh ya Bu dari kata berhasil, karena masih tetap saja jadi anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok itu masih banyak seperti itu Hmm. Bu. Jadi masih kurang maksimal lah dalam pembagian kelompok kecil yang menurut absen itu Bu. Iya, jadi walaupun sudah melakukan berbagai usaha ya Bu, memang belum sampai ke harapan yang diinginkan ya, tapi memang ada Hmm. sedikit perubahan ya Bu dari usaha dibagi kelompok menjadi kelompok kecil tersebut. Nah, yang tadi sudah Ibu sebutkan kan katanya ada peningkatan ya menjadi 50% gitu ya. Hmm. Jadi harapannya memang tadi Ibu pengennya ya 90% gitu ya. 90% bisa semuanya aktif. Ya mudah-mudahan bisa. Tapi kok ini usaha-usaha yang kemarin Ibu lakukan bisa berhasil cuman meningkat sedikit itu pasti ada kendala ya Bu ya. Kira-kira kendala apa yang bisa menyebabkan target itu tidak tercapai ya Bu ya? Ya, jadi mungkin kendala yang dihadapi oleh anak ataupun saya, mungkin anak-anak itu apa ya, belum menyukai konten materi yang saya berikan karena mungkin minat tidak sesuai dengan minatnya. Bisa juga mereka bosan dengan apa ya diskusi kelompok yang saya berikan ataupun pemberian tugasnya atau tugas akhirnya itu tidak sesuai yang mereka inginkan. Ah ini saya emang nggak suka gitu, mungkin seperti itu mungkin Bu. Ya, ya. Hmm, jadi tadi iya Bu, Ya, ya, tadi agak tersendat ya. iya, Eh, jadi masalahnya mungkin karena setelah diteliti gitu ya, mungkin tugas yang Ibu berikan tidak sesuai dengan keinginan mereka, mungkin seperti itu ya maksudnya. Jadi menurut Ibu, supaya anak menyukai tugas dari Ibu, supaya kendala itu teratasi, apakah ada upaya yang bisa Ibu lakukan? iya Bu. Jadi dari hambatan atau kendala-kendala tadi, mungkin saya sebaiknya menerapkan apa ya, eh, pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu. Jadi saya bisa memberikan konten materi yang berbeda sesuai dengan minatnya. Dalam proses pembelajarannya pun menyesuaikan dengan kelompok anak-anak yang uh, sesuai dengan minat yang mereka sukai. Ataupun juga saya bisa memberikan tugas akhir atau produknya itu yang berbeda. Jadi ketika anak menyukai hal menulis misalnya, kita berikan tugas yang sesuai dengan minatnya. Hmm, begitu ya. Betul sekali Bu ya, sangat idenya itu sangat luar biasa ya. Saya mendengar dengan menerapkan diferensiasi konten produk ya. Menurut saya itu juga sangat ide yang sangat brilian Bu ya. Kira-kira rencana berjalan secara lancar, eh, apa yang perlu Ibu persiapkan atau lakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dipikirkan tadi, yang ide Ibu tadi gitu. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Iya Bu. Jadi apa tadi yang mungkin menjadi solusi itu pasti banyak yang harus dipersiapkan ya Bu. Jadi saya memang harus merencanakan semuanya secara matang. Ya, pertama mungkin saya harus apa ya, memberikan asesmen awal dulu kepada anak. Jadi ketika saya akan memberikan materi apa, kita tanyakan dulu minat,
minat anak-anak tersebut uh, dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Kemudian setelah memberikan asesmen awal, saya harus membuat RPP-nya dulu ya Bu, RPP-nya yang benar-benar membuat anak antusias untuk mengikuti diskusi. Dan saya juga harus menyiapkan materi yang kita pikirkan untuk anak-anak bisa aktif dalam diskusi kelompok tersebut, dan juga LKPD-nya, terus proses belajarnya seperti itu Bu. Iya, tentu saja ya persiapannya memang harus matang ya Bu. Iya. Tapi ini kalau misalnya sudah ada persiapan ya, kita sudah Ibu sudah siap, kira-kira Ibu siapnya melaksanakan rencana aksi itu kapan ya Bu? Ya, mudah-mudahan saya berencana akan melaksanakan itu minggu depan mungkin ya Bu, pada pembelajaran bahasa Indonesia pada materi merangkum teks eksplanasi itulah Bu. Mungkin sekitar hari Selasa minggu depan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan terrealisasi ya Bu. Alhamdulillah. Jadi tapi dari aksi tersebut, mungkinkah ada kendala yang bisa Ibu temukan ketika melaksanakan aksi tersebut? Ya, kendala pasti mungkin ada ya Bu. Mungkin awal-awalnya kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan bagi anak-anak belum memahami. Jadi ya saya harus menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak, dan mungkin juga kendalanya sarana dan prasarana harus memenuhi. Mudah-mudahan sih akan ada disiapkan sebelumnya. Betul Ibu. Baik. Tapi kan ketika kendala yang kemungkinan akan muncul sudah Ibu pertimbangkan dengan matang beserta dengan bagaimana cara menghadapi jika kendala tersebut muncul. Mudah-mudahan persiapan yang Ibu lakukan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya, baik itu konten, proses maupun produk gitu ya, yang akan Ibu lakukan pada nanti minggu depan ya Bu, di pelajaran bahasa Indonesia bisa berjalan dengan baik ya Bu. Kita doakan saja Ibu. Ya, dari dari perbicaraan kita kali ini, apakah Ibu mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan sudah mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Nina, saya mendapatkan sedikit pencerahan ya Bu dari masalah yang saya hadapi, yaitu siswa kurang aktif pada saat diskusi kelompok. Saya bisa mengupayakan agar pembelajarannya sedikit dirubah, dan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan sarana dan prasarannya dengan baik, media belajar, dan asesmen awal. Saya ada solusi untuk itu. Mudah-mudahan siswa akan aktif pada saat pembelajaran besok. Alhamdulillah. Semoga percakapan ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk kita berdua dan umumnya untuk semua orang ya, apalagi anak-anak. Iya Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dina atas obrolan hari ini dan waktunya. Sama-sama Ibu Eka, terima kasih, lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.